1 lawan 1 jet tempur Su-57 Rusia diklaim bisa bunuh F-35 Amerika Serikat dengan mudah. Jet tempur Su-57 generasi kelima Rusia bisa mengalahkan F-35 buatan Amerika Serikat dalam pertempuran udara 1 lawan 1 berkat kemampuan manuvernya. Magomed Tolboyev, pilot penguji terkenal, mengatakan Su-57 akan membunuh F-35 dengan mudah jika mereka bertemu 1 lawan 1. F-35 tidak dapat bermanuver, tidak mampu, tapi memang memiliki kekuatan elektronik, kata Tolboyev Rabu 20 Januari seperti dikutip TASS. Hanya fitur elektronik dapat terganggu bahkan oleh solar flare. Inilah mengapa saya menentang segala sesuatu yang elektronik, ujar pilot uji coba era Uni Soviet yang mendapat gelar pahlawan Rusia ini. Tolboyev menyebut Su-57 sebagai pesawat brilian, tetapi dia menggarisbawahi waktu pertarungan udara 1 lawan 1 sudah lama berakhir. Hari ini tidak lagi bertarung 1 lawan 1. Semuanya tergantung pada dukungan Anda. Ada beberapa elektronik hari ini bukan lagi sparring tatami, tetapi pendekatan kompleks untuk masalah taktis, ungkapnya. Su-57 generasi kelima dirancang untuk menghancurkan semua jenis target udara, darat, dan laut. Jet tempur ini memiliki fitur jelajah supersonik, ruang senjata internal, lapisan penyerap radio, dan kompleks avionik terbaru. Sedang F-35 adalah jet tempur siluman multiguna, dirancang dengan prinsip visibilitas radio rendah. Mesin perang ini dikembangkan oleh Amerika Serikat dan 8 negara lainnya: Australia, Inggris, Denmark, Italia, Kanada, Belanda, Norwegia, dan Turki. Namun tahun lalu, Washington mengeluarkan Ankara dari program sebagai pembalasan atas pembelian sistem pertahanan rudal S-400 Rusia. Tolboyev, punawirawan mayor jenderal yang kini berusia 70 tahun, adalah pilot penguji kehormatan Rusia. Selama aktif, ia menguji lebih dari 50 jenis dan modifikasi pesawat, termasuk MiG-29, MiG-31, Su-24, dan Su-27. Pada pertengahan 1980-an, Tolboyev berpartisipasi dalam program luar angkasa Energia Buran dan menjalani kursus pelatihan penuh untuk penerbangan luar angkasa berawak pada pesawat ruang angkasa multiguna. Serangan jet tempur Rusia hantam kamp pemberontak Suriah. Serangan rudal yang berasal dari jet Rusia menghantam kamp pelatihan pemberontak di Suriah Barat Laut dekat perbatasan Turki pada Minggu 21 Maret 2021. Menurut sejumlah saksi dan sumber dari kelompok pemberontak, serangan itu di sebuah rumah sakit di dekat daerah tersebut menghabisi 7 warga sipil dan melukai 14 petugas medis. Melansir Reuters, sumber tersebut mengatakan rudal Rusia juga menghantam kota Kah, sementara serangan udara Rusia mendekati kamp-kamp pengungsi pada penduduk di sepanjang perbatasan dengan Turki. Sebuah fasilitas gas dihantam di dekat kota Sarmada di provinsi Idlib, tetapi tidak ada laporan tentang korban jiwa. Juru bicara Tentara Nasional Aliansi Pemberontak yang didukung Turki di Barat Laut mengatakan Rusia yang mendukung pemerintahan di Damaskus berusaha untuk mengguncang kubu pemberontak terakhir di Suriah. Akan tetapi serangan itu tidak menandakan serangan besar yang akan segera terjadi terhadap Idlib. Serangan udara Rusia terus berlanjut. Rudal balistik juga menghantam daerah yang dekat dengan pusat sipil. Mereka berusaha menabur kekacauan dan juga kebingungan, jelas Mayor Yosef Hamod mengatakan kepada Reuters. Kementerian Pertahanan Turki mengatakan sebuah rudal yang diluncurkan oleh pasukan pemerintah Suriah telah menghantam Kah dan sebuah truk serta tempat parkir trailer di dekat Sarmada. Dalam peristiwa tersebut ada 7 warga sipil yang terluka. Disebutkan sebuah pernyataan telah dikirim ke Rusia untuk meminta serangan dihentikan segera dan pasukan Turki telah disiagakan. Belum ada komentar langsung dari Moskow atas laporan ini. Seorang wanita dan seorang anak termasuk di antara 7 warga sipil yang tewas ketika mortir menghantam rumah sakit di kota Atareb.
Kementerian Pertahanan Turki mengatakan sebelumnya bahwa 5 orang tiada dan 10 lainnya cedera dalam serangan artileri oleh pasukan yang didukung Damaskus di rumah sakit yang terletak di daerah barat laut Suriah di mana Turki memiliki kehadiran militer. Video yang diterima Reuters dari 2 saksi menunjukkan bangsal rusak dan penyelamat sipil membawa pasien berlumuran keluar. Reuters tidak dapat memverifikasi keasliannya. Pertempuran antara pasukan tentara Suriah dan juga pemberontak telah mereda sejak kesepakatan setahun lalu untuk mengakhiri kampanye pemboman yang dipimpin Rusia yang telah membuat lebih dari 1 juta orang mengungsi di wilayah perbatasan dengan Turki setelah pertempuran berbulan-bulan yang menewaskan ribuan warga sipil. Penduduk mengatakan meskipun tidak ada permusuhan besar, ketenangan kadang-kadang pecah oleh serangan Rusia di pos-pos pemberontak dan oleh milis yang didukung Iran. Selain itu, Suriah juga menembaki kota-kota di daerah kantong pemberontak di mana hampir 4 juta warga sipil tinggal. Suriah dan Rusia mengatakan mereka hanya menargetkan militan dan menyangkal adanya penembakan tanpa pandang bulu di wilayah tersebut. Sementara itu, ngeri, awas, Vladimir Putin mengamuk ke Amerika Serikat. Dubes Rusia dipanggil pulang. Presiden Rusia Vladimir Putin memanggil pulang Duta Besar Rusia untuk Amerika Serikat pada Rabu 17 Maret 2021. Ini setelah Presiden Amerika Serikat Joe Biden menggambarkan Vladimir Putin sebagai pembunuh yang akan membayar harga untuk campur tangan pemilu. Hal ini dikhawatirkan mendorong krisis diplomatik besar pertama untuk Presiden Amerika yang baru itu. Rusia sendiri mengaku memanggil pulang utusannya untuk berkomunikasi lebih lanjut meski tetap menekankan upaya mencegah kerusakan dalam hubungan. Duta Besar Rusia di Washington DC, Anatoly Antonov telah diundang untuk datang ke Moskow untuk konsultasi yang dilakukan dengan tujuan menganalisis apa yang harus dilakukan dan kemana harus pergi dalam konteks hubungan dengan Amerika Serikat. Kata Kementerian Luar Negeri Rusia sebagaimana dikutip AFP pada hari Kamis 18 Maret 2021. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov juga memberi tanggapan tanggung jawab atas penurunan lebih lanjut hubungan Rusia-Amerika sepenuhnya ada pada Amerika Serikat, tegasnya. Sebelumnya dalam sebuah wawancara dengan ABC News, Biden ditanyai tentang laporan intelijen Amerika Serikat bahwa pemimpin Rusia itu mencoba merugikan pencalonannya dalam pemilihan November 2020. Laporan itu menyebut negeri Kremlin mencoba mempromosikan Donald Trump. Dia, Vladimir Putin, akan membayar harganya, kata Joe Biden yang berusia 78 tahun. Biden pun mengiyakan saat sang pembaca acara menanyakan apakah Putin layak atau laik disebut pembunuh. Sebelumnya Barat mencap Putin terkait peristiwa keracunan yang dialami pengkritik kerasnya Alexei Navalny. Saya yakin, kata Presiden asal Delaware itu. Tidak cukup sampai di situ, Departemen Perdagangan Amerika Serikat pun mengumumkan pengetatan pembatasan ekspor yang diberlakukan pada Rusia sebagai hukuman atas keracunan Navalny.